Sama-sama kita nyatakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau sendiri. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Kau. Di hatiku
kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kami akan terus menyembah Engkau ya Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, sembah. Kau ku sembah, yes, Jesus. Kau ku sembah. Oh Tuhan, lagi Kau ku sembah, Kau ku sembah. Yes, yes Lord.
kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi menaikkan panji-panji Kristus lewat puji-pujian dan sembah yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin dan percaya pada saat ini Engkau Yesus yang bertahta di atas segala pujian umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan, menaikkan panji bagi nama Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Sama-sama kita nyatakan. Boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan shalom. Terlihat wajah-wajah yang bersuka cita, amin. Terlihat wajah-wajah yang bersuka cita, amin. Yang bersuka cita katakan amin. Yeay. Kita sama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Sama-sama kita boleh bertepuk tangan. Siapa yang dahsyat? Siapa yang dahsyat? Tuhan Yesus. Kayaknya masih lemes nih. Bisa lebih kencang lagi bagi nama Yesus kita, amin. Ada amin? Amin. Siapa yang dahsyat? Sekali lagi, siapa yang dahsyat? Sorak-sorai bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Yeay. Bertepuk tangan sama-sama seperti ini. Dari utara ke selatan.
sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahmu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama siapa? Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa ceritakan kebesaran Yesus? Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, Allahmu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahmu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Puji Tuhan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sekali lagi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahmu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahmu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahmu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahmu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahmu dahsyat. Yang mau mengalami kedahsyatan Tuhan, teriakan "Wuh!" Amin. Kalau mau mengalami kedahsyatan Tuhan, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Coba ingetin kiri kanannya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Tiada pernah kami ragukan akan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Di dalam setiap apapun yang menjadi musim hidup kami, Engkaulah tetap menjadi Allah penolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang,
hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. meski langit Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. mari hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. amin Tuhan. Diriku, Mari nyatakan sama-sama. walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih ya Tuhan. Ini yang menjadi pegangan iman kami. Kami tak akan goyah, sebab Yesus Kau yang beserta dengan kami. Jemaat Tuhan, mari kami nyatakan sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Saya mengundang saudara Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama dengan menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah
layak bagi Engkau Yesus. Sebab Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa dan Allah yang berdaulat. Amin. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami telah berkumpul memuji menyembah Engkau. Kami percaya Bapa, Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang ajaib boleh melingkupi kami. Dan dalam hadirat-Mu ini Tuhan, kami percaya hati kami dilembutkan. Kami percaya Engkau memberikan kami roh hikmat perwayang pengenalan akan Engkau. Kami percaya karena kami tahu firman-Mu adalah ya dan amin. Oleh karena itu Bapak, kuatkanlah kami di dalam nama Yesus. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Bila firman-Mu boleh ditanamkan di dalam hati kami yang subur. Kami bukan menjadi seorang pendengar, tapi menjadi seorang yang melakukannya. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom, terima kasih. Ya, ini adalah pertama kali nih ya berkenalan. Tempat ini ternyata keluarga saya banyak sekali di sini. Ya, lihat kanan kiri, keluarga saya. Selamat jumpa. Lama kali tidak bertemu soalnya, pandemi tidak pernah bertemu ya. Hari ini bisa bertemu di ibadah itu luar biasa. Amin ya. Saya bersuka cita, ya mungkin tak kenal maka tak sayang ya Pak, ya Bapak Ibu Gembala. Nama saya Ibu Mary Tesman. Sama, saya orang Makassar, ya biasa Sulawesi Selatan. Dan sekarang ini usia saya masih muda, 63 tahun. Ya, punya 3 anak, 4 cucu. Ya puji Tuhan, saya tidak punya penggembalaan tapi saya punya persekutuan doa sudah 8 tahun. Dan umatnya itu jauh-jauh, Surabaya, Kalimantan, Tasik, Bandung, Jakarta, Bogor, karena saya tinggalnya di Bogor. Ya puji Tuhan, satu anugerah yang besar sudah melayani Tuhan 22 tahun. Ya, 22 tahun ditangkap Tuhan untuk melayani Tuhan bukan karena kuat gagah, tapi karena memang Tuhan memanggil untuk menjadi seorang hamba bagi Dia. Ya, saya bersyukur, saya tidak pernah bercita-cita menjadi pendeta. Menjadi pendekar iya kata Obed. Ya, tidak pernah bercita-cita menjadi pendeta, tapi dari pendekar Tuhan jadikan pendeta gitu. Ya, puji Tuhan, itu anugerah. Saya setelah melayani Tuhan, saya berkata kalau tahu dari gini, saya dari dulu menjadi pendeta. Hidup dalam pemeliharaan Allah. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh walaupun tidak punya menjadi penggembalaan, saya seorang evangelis tulen karena senang naik ke gunung, turun ke lembah, masuk ke pulau, ke desa, ke penjara. Pelayanan saya 22 tahun di penjara sampai hari ini saya tetap melayani penjara. Ya, jadi bagi saya itu anugerah paling besar. Orang tempat orang tidak suka di situ saya datang. Ya, banyak orang gembala di kota saya tidak suka. Karena di kota sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang hebat. Saya ini bukan orang yang hebat. Saya senang melayani jauh yang tidak dilihat orang. Ya, sampai Papua, Raja Empat, saya juga sudah masuk. Kalimantan Tengah di hutan. Saya ada juga membangun gereja kurang lebih yang enggak banyak sih, sudah 90 gitu ya. Untuk di tempat-tempat di desa, ya membangun pastori sudah 60. Selama 22 tahun pelayanan saya, tidak pernah mengeluarkan proposal, tidak pernah meminta uang, tidak pernah. Ada satu kali saya ingat Obed pernah kasih saya uang di Medan. Itu tidak pernah akan saya lupa karena ada ceritanya. Ya, ceritanya itu kami sampai di Medan itu ketua rombongan kami ngomong gini, Bu Mary dana habis. Ini lanjut apa enggak? Jujur secara cash di tangan kurang banyak lah, bukan bilang nggak ada, tapi kartu kredit ada gitu kan. Nah, terus saya bilang, Om, kalau pulang kita ini kayak tentara yang mau maju perang hanya karena kurang konsumsi pulang, itu disebut disertir. Ya, saya tidak mau menjadi seorang tentara yang kalah pulang kalau tidak melakukan tugas dengan benar. Singkat cerita, dengan kartu kredit itulah saya pesan hotel, jadi cari hotel udah nggak bisa murah, mesti mahal. Karena ada kartu kredit yang harus kita pakai. Sampai di Medan, mobil saya ditabrak, ingat Bet? Ya, bempernya rusak, copot. Itu adalah kejadian tidak pernah saya lupakan di dalam menggiring Yesus. Truk
tangki menghantam mobil saya, bemper copot, dia bayar saya 600.000. 600.000 itu untuk bayar hotel di Bali G sama buat makan. Karena kota itu waktu itu tidak ada ATM. Jadi kalau saya tidak ditabrak itu nggak mungkin, nggak tahu nginepnya gimana, makannya gimana. Jadi tidak segala sesuatu yang tidak baik itu tidak baik. Karena saya percaya Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Mobil saya boleh rusak, tapi saya dapat uang cash untuk melanjutkan perjalanan sampai ke Medan ketemu Obed. Waktu itu saya ingat Rina belum hamil. Ya, ketemu doain saya doain dia. Ya mereka suami istri kasih saya uang. Uang itu dipakai itu sampai ke Dumai. Ini saya jujur, kesaksian mumpung orangnya ada. Ya, jadi kadang-kadang kita memberi sesuatu kepada orang lain kita tidak pernah tahu. Tapi saya tahu apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu, kamu kerjakan kemuliaan bagi nama Tuhan dan Anda memiutangi Allah. Ya, itu yang saya tahu. Nah, sesudah itu kami pakai perjalanan terus jalan sampai kembali di Jakarta dengan segala ya hotel ya semuanya kartu kredit sampai berasap, Pak. Ya, kalau dia mau gosong-gosong tuh kartu kredit karena setiap kota makan. Jadi udah nggak bisa cari warung makannya, mesti cari yang bisa pakai kartu kredit. Hotel pun sama. Sampai ke Jakarta ada seorang pengusaha di Solo, Tuhan gerakan hatinya ngomong gini, Bu Mary, ruko saya lagi dikontrakin. Tuhan suruh saya kasih kamu perpuluhannya. Orang itu saya cuma ketemu dia 1 kali. Akhirnya dia kasih perpuluhan itu, saya untuk bayar seluruh biaya kartu kredit selama perjalanan penjara di Sumatera. Ya, nah ini saya belum pernah cerita ke Obed sama si Rina, karena kenapa? Belum pernah kesempatan kesaksian. Baru hari ini saya bersaksi, saya mau cerita kepada kita, apapun kondisi, percaya Allah ada untukmu. Ya, Allah ada untukmu. Engkau mungkin tidak ngerti, perkara orang ngomong, Bu Mary mobil ditabrak, nggak enak kan, tapi saya tahu waktu itu memang saya butuh cash, ya, dan di kota kecil, ya, nggak ada ATM aja nggak ada, boro-boro cari duit kemana? ATM nggak ada, nggak mungkin kan ada bisa gesek kartu kredit kan, kalau ATM aja nggak ada, jadi itu nggak mungkin. Ya puji Tuhan, saya selalu berkata orang yang percaya dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Permasalahannya kita cukup nggak kuat untuk percaya kepada Allah. Problem demi problem biasanya membawa manusia meragukan akan hadirnya Allah. Seringkali persoalan demi persoalan membawa orang, ini Tuhan ada apa enggak sih? Ya, betul? Ya, saya bilang, banyak orang Kristen datang ke Tuhan, dan tetapi mereka ujungnya kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka hanya percaya kalau mati masuk surga. Betul? Betul? Ya, semua orang Kristen cuma yakinnya di ujungnya doang kalau mati masuk surga. Karena udah bohwat orang ngomong. Tahu nggak bohwat? Ya, tahu nggak bohwat? Ya, udah nggak tahu mesti ngapain lagi. Karena kalau udah mati kan nggak tahu mau ngapain kan. Jadi cuma bisa yakin mati masuk surga, betul? Makanya kita pun memberi penginjilan mati masuk surga. Karena hanya itu yang bisa meyakinkan orang karena tidak ada second opinion. Orang kepengen semuanya masuk surga, betul? Ya, tapi saya mau katakan kepada Anda, Allah itu adalah Allah untuk orang yang hidup. Sekali lagi, Allah itu adalah Allah untuk orang yang hidup. Kenapa Allah itu untuk orang yang hidup? Ya, karena yang hidup itu yang membutuhkan pertolongan Allah. Yang sudah mati udah inna ilahi wa inna ilahi rojiun, udah bye-bye. Sudah tidak ada lagi. Tapi hanya orang yang hidup yang membutuhkan pertolongan Allah. Nah, orang yang membutuhkan pertolongan Allah bagaimana caranya? Adalah Anda mendengarkan firman, Anda kerjakan. Betul? Ya. Makanya kalau di Israel itu tidak banyak. Mereka cuma setiap kali perayaan apapun mereka cuma berteriak satu. Shema Israel. Kenapa kok Shema Israel? Dengarlah hai Israel. Kalau bagaimana Anda bisa punya iman kalau Anda tidak pernah mendengar? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Shema Israel, Allah itu Esa, dikatakan begitu.
Dan kita ini orang yang percaya yang hidup di dalam nama Yesus. Pertanyaannya, seberapa banyak engkau benar-benar percaya akan Allah? Iman Anda hanya diuji, bukan saat Anda eng-ing-eng semua baik. Kalau semua baik, iman lagi semua suemu, tahu nggak, bobo. Kalau semua ada iman itu nggak pernah kerja. Kenapa? You mau kerja apa semua oke, semua lancar, you tidak perlu sebuah iman. Tapi di saat you have a problem, pada saat you punya masalah, dan disitulah imanmu dilihat. Betul apa betul? Nah, betul? Nah, kalau Anda saat Anda tenang-tenang, Anda tidak pernah mendengarkan firman Kristus yang membangkitkan imanmu, di saat engkau menghadapi masalah, bagaimana engkau bertindak? Banyak orang prediksi, tahun ini, tahun depan gelap, perekonomian lebih kacau, lebih berat daripada tahun 98. Itu kan kata pakar, betul? Ya, dan itu bukan hanya Indonesia, bahkan dikata Indonesia mungkin luput karena sekarang perekonomian Indonesia adalah nomor 7 yang terbaik. Ya kok pendeta kau tahu, direktur bank ngobrolnya sama saya jadi saya tahu. Mereka konsultasinya sama saya jadi saya tahu. Ya, dikatakan tahun depan lebih baik pegang uang cash. Ya, itu prediksi tahun depan itu begitu gelap, bahkan lebih parah dari tahun 98. Orang-orang yang punya utang di bank itu bunga bank itu akan meningkat dengan tingginya. Tapi mudah-mudahan katanya Indonesia tidak termasuk. Karena saat ini Indonesia termasuk grow-nya itu 7 yang terbaik di dunia. Ya, nah Turki hampir bangkrut. Negara Turki hampir bangkrut. Ya, inflasinya sudah 76%. Ya, ini udah masuk. Ya, Amerika 8%, dari 9 udah turun ke 8. Saya tahu karena kenapa? Setiap hari orang konsultasi kepada saya tentang ekonomi. Bu Mary mau bagaimana Tuhan tahun depan dalam hidup kita. Saya cuma ngomong, kenapa kalian sibuk dengan dunia, tidak sibuk dengan Tuhan? Betul? Ya, banyak orang sibuk dengan dunia. Pandemi 3 tahun. Dari tahun 2020 banyak perusahaan kolaps, betul? Ya, banyak perusahaan tutup, restoran tidak laku, semua enggak, susah perekonomian. Saya kasih makan setiap bulan 1.600 paket sembako. Ya, satu paket sembako itu 250.000. Ya, kok bisa? Ya bisa. Kenapa enggak? Tuhan suruh kasih aja. Enggak mikir dari mana. Kenapa? Bukankah dia Allah? Ya, bukankah Allah? Udah, suka-suka dia dong. Jangan cuma bisa nyanyi suka-sukamu Tuhan. Tapi giliran ada apa masalah kalian tidak suka-suka dia. Ya, saya mau katakan orang yang percaya Anda harus tahu. Anda tidak boleh tinggal di dalam satu dunia yang bisa digoncangkan. Dunia kalau Anda pola pikir Anda adalah Anda tinggal di dalam dunia yang biasa dengan tata cara dan pola pikir dunia. Anda pasti akan tergoncangkan. Di saat semua orang gak bisa, percaya Allah tetap bisa. Amin? Amin? Ya terbukti, pandemi semua orang. Di bulan Februari, Maret, COVID pertama, saya kena. Kloter pertama, Alfa. Ya, paru-paru putih semua, 90% paru-paru saya putih. Ya, dan di hari keberapa itu ya, keberapa, 14 saya masuk rumah sakit, tanggal 27 saya paksa pindah kamar ya kurang lebih setelah 2 minggu. Ya, nah karena saya punya satu kepekaan itu saya tahu, jadi orang di depan Roh Kudus ngomong, entar sore dia mati, mati bener. Ya, entar malam ada masuk lagi, besok mati bener lagi. 3 atau 4 orang mati, akhirnya Roh Kudus ngomong gini, kamu keluar dari sini, kalau enggak kamu yang mati. Ya enggak, saya mau tanya, orang yang sedang sakit paru-paru putih harus diam enggak di dalam ICU? Ya, secara medis you harus diam, betul? Secara Tuhan bilang keluar.
Nah disitulah iman dipertaruhkan. Ikut medis atau ikut Tuhan. Ya, orang semua marah, saya paksa keluar dari ICU. Saya itu sampai handphone ini saya bilang, lu orang gak keluarin gue, ini kan kaca, saya dimasukin ke ruangan, kaca semua kan. Gue angkat nih, gue lempar, kalau pecah, jangan salahin saya tidak akan bayar. Pokoknya saya keluar dari sini. Tuhan suruh saya keluar. Ibu-ibu tahu kondisi you itu sangat memprihatinkan. Hidup mati saya tidak tergantung di penyakit ya, tapi tergantung di tangan Allah. Saya bilang saya keluar dari ruang ICU sekarang. Akhirnya terpaksa tanda tangan, kalau ada apa-apa tidak boleh balik lagi. Kebijaksanaan rumah sakit begitu, akhirnya tanda tangan. Tengah malam jam 3 saya pindah ke kamar biasa. Begitu masuk ke kamar biasa saya kasih tahu suster. Sus, saya sembuh dan pulang ke rumah. Ibu. Dan besok pagi dokter datang. Karena sebelum keluar jam 1 tengah malam saya di ronsen. Hasilnya benar-benar 90% putih. Dan dokter bilang you tidak bisa balik. Kalau you masih di ICU kami pasang ventilator. Saya bilang itulah yang membuat saya mati. Saya tidak butuh ventilator. Saya bilang oksigen itu milik Allah. Bukan milik rumah sakit, bukan milik saya. Kalau dia mau kasih paru-paru saya bernafas, tetap bernafas. Singkat cerita tanggal 4 April saya keluar rumah sakit. Dokter berkata gini. You punya COVID itu nanti ada kerutan di paru-paru Anda, ada cacat. Dia bilang gitu. Saya bilang kalau Allah yang menyembuhkan saya, dia adalah Allah yang sempurna. Saya tidak pernah percaya ada cacatnya. Oke, CT scan. Keluar rumah sakit CT scan. Dokternya setelah selesai CT scan, dokternya lihat monitor komputer. Tak mungkin. Kiri kanan gitu. Apaan sih dok lu? Gue bilang gitu. Tahu gak? Akhirnya dia putar itu monitor. Putar monitor, kamu lihat, saya lagi cari cacatnya kamu. Dok, aduh parah banget sih dok, gue bilang gitu. Meskinya dokter itu lihat tuh sembuhnya. Kagak, you kan COVID, gue boleh ada cacatnya COVID mak. Dia bilang, tidak ada satu bekas you pernah sakit. Jemaat dikasih Tuhan, Allah yang kita sembah justru adalah Allah yang terlalu baik. Dia maha kasih, sempurna, kuasanya absolut. Kalau itu pada saat kita datang kepada dia, kita tidak bisa datang dengan seperti seorang yang mengeluh dalam hidup. Banyak orang maaf, bahkan setelah saya sakit, hamba-hamba Tuhan WA ke saya, Bu bagaimana ini tidak bisa ibadah, tidak bisa khotbah, jadi jemaat juga susah, banyak dikeluarin, banyak yang PHK, jadi istilahnya pemasukan gak ada. Saya bilang, Anda hidup dari PKC, maka selama ini Anda tidak pernah lihat kemuliaan Tuhan. Maaf saya bilang. Ya, saya bilang, Tuhan ngomong sama saya di bulan Mei. Saya mau kamu memberkati hamba-hambaku yang ada di desa. Saya memberi nama satu kegerakan namanya Dana Berkat. Dana Berkat itu adalah memberikan paling minimal 300.000 kepada para hamba Tuhan. Total dari Mei, Juni, Juli, Agustus itu 3.000 nama yang kami transfer. Jadi mereka korlap yang hitung kira-kira 12 M biayanya. Tapi itu tidak keluar dari saya koordinator Tuhan ngomong, telepon dia, kasih nama. Saya ada mau dana berkat untuk para hamba-hamba Tuhan, mau tolong gak? Boleh, jangan kirim uang ke saya, kalian transfer sendiri. Jadi nama hamba Tuhan saya kirim ke mereka, ya gimana rezeki anak soleh di sana. Minimal 300, ada yang kasih gope, ada yang kasih cetiau, ada yang kasih notiau, ada yang kasih gotiau, ada yang kasih captiau. Tapi melalui dana berkat itu banyak sekali mujizat terjadi. Saya dapat report dari lapangan, saya itu nangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Ada hamba Tuhan sudah pensiun, lagi mau bangun rumah, tidak ada uang, batu bata sudah pesen, bisa transfer, salah transfer, kasih mau gopeceng jadi gotiau. Habis itu udah kasih gotiau, orangnya jaluk balik. Tahu nggak? Salah transfer minta balik katanya gitu. Saya udah kasihan amat ini pendeta, tahu nggak? Saya lagi ngomong gimana ya caranya balikinnya. Tapi karena mereka minta balik, saya cuma sampaikan ke korlap. Minta balik aja. Kira-kira 2 jam, 3 jam kemudian pendeta yang masuk ke desa lagi. Tiba-tiba orang tuh telepon lagi. Nggak usah aja, biarin aja. Mungkin Tuhan punya maksud saya salah transfer. Tapi memang benar. Begitu pendeta itu ketemu dia ngomong apa? Saya sudah pesan bata untuk bangun rumah 5,8 juta, uangku cuma ada 800.000. Pas.
Akhirnya tidak jadi diterima kembali. Itulah berkat untuk dia beli bata untuk bangun rumah. Ada yang 2,8, pokoknya aneh-aneh ceritanya. Dan semua yang saya saksikan selama bagaimana bekerja selama COVID itu, saya melihat Allah. Dia benar-benar bergerak di tengah-tengah orang yang percaya. Sehingga banyak orang dibangkitkan imannya, semua orang melihat kebesaran Allah. Ya, saya memang seorang hamba Tuhan, senang masuk desa, jadi banyak cerita. Ya, nah hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan. Orang yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, orang yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ya, mulai ayat yang ke-34 sampai ke ayat ke-40. Ya, sampai kepada ayat 40. 34. Ini berbicara, saya tidak baca karena Yohanes 11 ini berbicara tentang Lazarus. Ya, kita tahu kisah Lazarus, betul? Orang yang dikasih Tuhan terus meninggal, ya, terus Yesus datang dan akhirnya Lazarus dibangkitkan. Tapi ada kata-kata Kristus di tengah-tengah kejadian apa ini luar biasa. Mulai ayat keempat. 34. Di manakah dia kamu baringkan? Mereka, Yesus bertanya tentang Lazarus, di mana dia dikuburkan. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ya. Maka masgullah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat ke-40. Maka jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Nah, di sini ini perkaranya jemaat dikasih Tuhan. Kita semua melihat perkara-perkara di dunia ini adalah dengan kacamata jasmani kita. Betul? Marta pun, padahal kalau ayat-ayat di atas Yesus sudah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi Marta berpikirnya nanti mati. Tunggu nanti mati baru dibangkitkan. Sama dengan orang Kristen. Orang Kristen tunggu nanti mati baru masuk surga. Hah? Betul? Hah? Halo? Jangan bohong, Tuhan tahu hati kalian. Banyak orang pikir kalau ikut Yesus Kristus, ikut Kristen, nanti yang paling untung adalah mati masuk surga, betul? Aduh capek deh. Itu bonusnya. Nah sekarang ini di hidupmu, di dalam perjalanan hidupmu inilah engkau akan melihat kemuliaan yang menyertai. Jangan tuh mau punya perasaan nanti gue mati masuk surga. Orang yang mati itu udah swemuk kagak ngerti apa-apa. You mau diapain, dia mau dibakar, lu mau ditanam juga gak ada yang tahu. Betul apa betul? Ngapain mikirin? Yang itu tuh bukan bagianmu untuk mikir. Bagian tuh mikir bagaimana selama you hidup. Selama you masih hidup, you benar-benar punya satu Allah yang ada di dalam hatimu. Itu yang terutama. Karena dengan begitu, di mana Allah ada, kamu akan ada bersama dengan dia. Betul? Jadi kalau dia ada di surga, you akan ada sama dia di surga, itu bonus. Tapi selama you hidup, you menjalin satu hubungan yang baik dengan dia. Amin? Ya, kekristenan itu adalah relationship. Ya, you membangun satu hubungan. Kalau you bagaimana you bisa percaya sama seseorang? Maaf, gembala gue baru kenal. Gue masih pikir-mikir nih karakternya kayak gimana ya. Betul apa betul? Ya belum kenal. Sama Obed gue udah bisa marahin dia. Kenapa kenal? Jadi bagaimana seseorang kita bisa percaya kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan dia? Bagaimana seseorang bisa kita percaya? Betul? Ya? Orang yang bisa kita percaya itu adalah orang yang kita tahu karakternya. Kita tahu bagaimana gerakannya.
Kita tahu bagaimana hatinya, kita tahu apa yang dia bisa lakukan. Kita harus mengenal dengan siapa kita berhubungan. Betul? Ya? Anda bisa berkata, Allah ini bergerak untukmu, kalau you tidak kenal, siapa lu? Hah? Maka kenapa banyak orang Kristen doanya tidak dijawab? Bukan salah sorga, salah orangnya. Tidak pernah percaya, tidak pernah membangun hubungan, tunggu susah baru datang cari. Kayak pergi ke kuil, ke kelenteng, kalau ada susah baru datang soja-soja, orang Makassar bilang. Loh maaf, ini kebenaran. Ya? Kalau enggak pergilah mencari orang pintar untuk menolong. Halo? Kenapa? Padahal dia adalah orang Kristen. Karena dia tidak punya satu relationship yang benar dengan Allah. Dia tidak mempercayai itu Allah ada. Makanya dia mencari pertolongan kepada yang lain. Ya? Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya puji Tuhan, saya selalu melihat kemuliaan Allah di dalam hidup saya. Ya? Kenapa? Saya percaya. Karena saya punya satu relationship yang baik dengan Bapak. Anda pernah tahu bahasa di surga, bahasa yang dikenal di surga itu adalah bahasa apa? Bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Inggris. Ya. Bahasa apa yang dikenal di surga? Yang dikenal di surga cuma satu bahasa, bahasa iman. Jadi kalau Anda berdoa, Anda tidak punya iman, reject you punya doa. Makanya tidak pernah lihat kemuliaan Tuhan. Kalau you berdoa, you harus punya iman. You harus tahu bahwa Allah ada untukmu. Ya, saat engkau berdoa seperti itu, baru engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan percaya itu, ya enggak, percaya itu banyak orang berkata mulutnya berkata percaya, hatinya tidak. Kenapa saya tahu? Dari bahasanya saya akan tahu dia tidak percaya. Banyak orang berkata kepada saya, Bu Mary, saya sudah berpuasa, sudah berdoa, satu hari ada 6 jam berdoa, lu ngapain doa 6 jam? Tapi saya tidak pernah melihat jawaban Tuhan. Lu doanya apa? Ya? Surga tidak mendengar bahasa keluhan. Bahasa keluhan, you belajar dari bangsa Israel. Itu selalu kena hukuman. Betul? Betul? Bahasa Israel selalu kena hukuman. Karena dari bahasa keluhan. Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa? Tidak pernah percaya. Karena mereka berjalan dengan Tuhan. Tiap hari lihat mujizat. Betul? 10 tulah Allah pertama mata mereka lihat melek-melek. Di Mesir. Keluar dari Mesir. Laut terbelah dua, betul? Tapi tetap tidak percaya, setiap menghadapi problem, pasti yang keluar adalah mengeluh. Anda boleh baca Keluaran dengan baik. Begitu keluar, dari Mesir, begitu musuh dari belakang tentara Firaun dari belakang depan itu laut, mereka ngomong apa? Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan? You bawa kami keluar supaya mati di padang gurun ini? Ya? Kok dia nggak lihat bahwa Allah sanggup melakukan satu perkara membukakan jalan bagi mereka. Ya, mereka ribut sama Tuhan. Hanya Musa yang tenang. Hari ini kamu akan melihat Allah akan berperang bagi kamu. Betul? Itu kan bahasanya Musa. Ya. Nah, apa yang terjadi? Bangsa Israel berjalan di dalam daratan yang laut jadi darat. Ya. Dengan tongkat terbelah jalan. Baru sampai ke seberang. Enggak punya air, ribut lagi. Engkau mau kami mati di sini kausan ya? Jadi berarti tidak selalu mujizat membuat orang percaya kepada Allah. Karena kenapa? Satu mujizat dia lihat kalau memang dia tidak percaya, dia akan selalu berkata itu kebetulan. Ya, selalu akan ngomong kebetulan. Ya, bagaimana imanmu bisa bangkit kalau setiap saat, setiap mujizat yang Tuhan lakukan dikatakan itu kebetulan. Ada yang berkata, ya kebetulan aja Merlu lagi ada rezeki. Lah,
Gimana kebetulan rezeki? 22 tahun melayani Tuhan tidak pernah buka proposal. 22 tahun melayani itu tidak pernah minta uang sama namanya manusia. Sampai di Bali gak punya duit. Ambil gitar nyanyi. Tuhan, ini orang banyak nih, gue mau apain nih mereka. Gak lama lagi. Kebetulan lagi katanya. Ada yang kirim makanan. Ya. Di Salatiga lagi gak punya duit. Kebetulan lagi, ya saya sebut aja kebetulan bahasa orang Kristen. Ya, tidak mau terima mujizat kan. Di hotel kami dibayari makan sama jenderal. Dikasih bayarin hotel, dikasih makan. Orangnya siapa kita nggak tahu sampai hari ini. Ya, oleh karena itu zaman dikasih itu banyak orang ngomong kebetulan. Kebetulan dari mana? Ya, orang yang tidak kenal sama kita bisa memberi makan, bisa bayarin kami hotel. Ya, kebetulan dari mana? Mobil saya AC mati sampai di kota Cirebon. Lagi nggak punya duit. Waktu itu Cece Kalista itu lagi mau wisuda. Saya harus ke Bandung, mesti hotel. Suami saya dari Bogor ke Bandung, tangan saya uang habis. Mesti bayar lagi bikin AC mobil. Ya, you tahu jam 7 pagi satu pengusaha telepon saya. Bu Mary, saya dimimpikan Tuhan suruh saya kasih kamu uang. Itu kebetulan mimpi ya. Ya, dia transfer, saya perbaiki mobil. Di perjalanan saya ke Cirebon ke Bandung, dia telepon lagi. Kata Tuhan, kurang uang yang saya kasih. Kasih lagi. Itu kebetulan ya. Zaman dikasih Tuhan. Orang yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Amin. Saya selalu memilih mematikan otak saya melihat cara dunia, mengaktifkan pikiran saya dalam Kristus. Ya. Itu caranya saya. Sehingga di dalam pelayanan saya, tahun ini adalah tahun yang ke-22 saya melayani Tuhan. Tahun depan udah tahun ke-23, ya, karena saya mulai melayani Tuhan itu di Januari. Jadi begitu menginjak Januari itu injak ulang tahun yang ke-23. Ya, tapi saya menyaksikan, saya tidak pernah minta uang sama satu namanya kepada orang. Ya. Kenapa? Banyak orang ngomong, mari kita memuliakan Tuhan dengan sikap kita. Anda meminta uang kepada orang, Anda mempermalukan nama Tuhan tidak? Jawab. Seolah-olah Bapakmu di surga tidak sanggup untuk memberi kamu. Betul? Sehingga saya tidak pernah meminta 1 sen pun kepada namanya manusia. Tapi Tuhan terlalu dahsyat. Semakin kita andalkan dia, semakin kita akan melihat kemuliaannya. Amin. Ya. Saya mau katakan Lazarus ini adalah cerita yang begitu luar biasa. Di saat engkau down, engkau lemah, buka Lazarus ini dan lihat. Katakan kepada dirimu sendiri, jikalau Kristus Yesus sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian. Ya. Maka Tuhan sanggup menolong saya masih hidup ini. Betul? Yang paling susah dari mati suruh bangun kan? Betul? Saya belum pernah melakukan mujizat itu. Jadi gue anggapnya masih susah. Ya. Dengar baik-baik. Itu perkara udah yang paling susah. Tuhan bisa bangkitkan. Kalau pada saat engkau down, baca tentang Lazarus ini. Ya, baca tentang Lazarus ini. Engkau lihat Tuhan berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang mati pun bisa dibangkitkan. Sekarang, apa yang mati dalam hidupmu? Bisnismu, imanmu, rumah tanggamu, apapun. Bawa datang kepada Tuhan dan percaya dia sanggup bangkitkan apa yang sudah mati. Amin. Ya, menjadi orang Kristen adalah bukan menjadi bangga saya orang Kristen. Menjadi orang Kristen, banggalah engkau punya Allah yang hidup. Dan engkau bertindak berjalan di dalam firman-Nya, maka engkau akan melihat dia bertindak. Karena Allah Bapa bekerja sampai sekarang. Kalau Allah Bapa bekerja sampai sekarang, berarti engkau bisa percaya kepada dia.
bisa percaya kepada firman-Nya. Amin. Amin. Banyak orang membaca firman Tuhan, dia tidak yakin itu firman. Betul? Obat mereka tahu, suami saya meninggal di tahun 2017. Ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, acara di dalam rumah duka tidak ada tangisan, betul? Yang ada adalah apa? Pujian penyembahan kayak KKR saya bikin. Ya, itu dari pagi jam 8 sampai jam 10 malam pujian dan penyembahan. WL gantian, pemain musik gantian. Itu pagi sampai malam kami naikkan pujian dan penyembahan. Bukan berarti sampai orang ngomong gini. Ada seorang pendeta langsung, Mary gila ya, dia sama anak-anaknya, kok gak sedih-sedihnya suaminya meninggal? Lu orang beriman gak sih? Orang beriman kan tahu, dia pulang ke surga. Kenapa lu berduka cita? Bukannya harusnya bersuka cita? Dia udah menanggalkan tubuh dosa dan penyakit, penderitaannya, dia udah kembali kepada Bapa di surga. Kenapa saya menderita? Yang kita tangisi adalah hidup kita, gua nanti gimana ya? Loh, jujur. Ya apa iya? Betul? Berarti Anda sebenarnya tangisan Anda adalah selfish, keegoisanmu, memikirkan dirimu sendiri. Nanti gua gimana ya? Anak-anak gua gimana ya? Betul apa betul? Lah jujurlah. Ya, saya ini pendeta terlalu jujur. Kadang-kadang orang suka tersinggung dia. Bodoh amat, emang gue pikirin. Ya, dengar baik-baik. Itu kenyataannya. Cuma kamuflase. Saya nangis sedih ditinggal. Lalu lebih mikirin gimana lu hidup besok. Saya juga cuma tidak di depan. Ya enggak. Begitu selesai semuanya pulang ke rumah lagi di dots. Mandi. Seorang psikiater ngomong sama saya gini. Dia bukan ngomong sama saya, ngomong sama suami saya. You di kantor kan, stres kalau mandi itu lu teriak aja waktu lu mandi. Wah gitu katanya gitu ya. Hari itu gue ikutin. Ya, jadi lagi mandi gue teriak, Yesus gitu. Ya enggak, saya juga teriak. Sampai nangis kuku-kukan, jongkok, berlutut di bawah dots itu lantai. Saya cuma ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, Engkau ambil suamiku. Terus aku hidupnya gimana Tuhan? Yang kerja dia. Saya pelayanan gak lihat PK, yang ada ngeluarin duit lagi. Ya, Tuhan gimana suamiku Engkau ambil Tuhan? Anak-anak gimana? Aku gimana nanti? Pelayanan berlanjutnya gimana nanti? Yang gue pikir itu pelayanan, karena pelayanan kan butuh duit, bukan daun. Ya, betul? Ya, saya nangis di bawah dots. Tuhan saya gimana, kenapa Engkau bawa dia pulang Tuhan? Tuhan jawab saya apa? Mulai sekarang aku yang memelihara engkau. Itu audible dia ngomong sama saya, mulai sekarang aku yang memelihara engkau. Dari suami saya meninggal sampai sekarang, peliharaan Tuhan lebih daripada sewaktu suami saya masih hidup. Kenapa? Saya tahu pasti. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena itu iman diperlukan di setiap situasi yang tidak baik. Bukan di situasi yang baik. Ya enggak? Iman diperlukan di saat engkau sudah tidak punya pengharapan apa-apa. Di saat engkau tidak lihat jalan keluar. Di saat engkau tidak tahu engkau mesti lakukan apa. Jangan cari manusia. Datanglah kepada Allah, bersimpu dengan bahasa iman kepada Dia. Saya berkata kepada Tuhan, Bapa di surga, aku membaca di dalam Yesaya 54 bahwa Engkau berkata, umatmu itu adalah istriku. Betul? Ada ayatnya? Ada. Saya berkata, mulai hari ini firman-Mu berkata seperti aku imani. Secara kebenaran firman-Mu, engkaulah suamiku. Ya. Dan Tuhan ngomong, mulai hari ini aku yang memelihara engkau. Setelah suami meninggal sampai sekarang, setiap tahun saya keluar negeri 3-4 kali. Kia-kia. Saya baru tanggal 9 Oktober baru balik dari UK, dan baru balik dari London. Ya, bulan Mei Jun
1 bulan saya ada di Eropa, Jerman, Belanda, saya ada di sana. Sebelumnya saya ada dari Swiss, dari Barcelona, sampai ke Indonesia, karantina 5 hari. 2 hari kemudian saya sudah berangkat lagi ke Amerika. Pulang dari Amerika karantina 10 hari. Itulah saya menjadi bulat. Kenapa? Karantina di hotel. Kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi. Duduk meja makan, kerjanya saya 10 hari. 6 kilo saya naik. Benar, gak tahu mau ngapain. Jadi ciak melulu aja. Hotelnya kebetulan makanannya enak lagi. Ya, pagi-pagi makanan enak, jam 10 kue enak, boleh pesan kopi cappuccino, boleh pesan teh, boleh pesan apapun. You boleh pesan. Pesanlah aku 10 hari naik 5 kilo. Ya, makanya bulat sampai sekarang. Kalau tidak saya tidak segini bulat. Ya, saya mengatakan puji Tuhan. Itu yang saya bilang, hai anak-anak Tuhan, imanmu jangan letakkan pada masalah. Sekali lagi, imanmu jangan letakkan pada masalah. Imanmu letakkan pada pribadi Yesus. Banyak orang salah menerapkan. Mereka percaya dengan beriman masalah ini selesai. Salah, cinta. Engkau harus beriman pada firman dan pada pribadi Yesus. Karena yang bisa menjawab engkau itu Yesus dengan imanmu. Amin. Jadi kalau engkau mulai bergerak secara iman, engkau lihat kepada pribadi Kristus adalah kasih penuh kuasa, penuh kemuliaan. Engkau datang kepada dia, abaikan you punya persoalan, dia tahu you alami masalah. Datang kepada dia, nyatakan imanmu kepada dia. Saya selalu ngomong, Bapak, engkau kan Allah yang hidup. Saya punya kebutuhan sekian setiap bulan itu sekian Tuhan. Secara manusia gue sendiri gak tahu. Suruh accounting hitung gue punya keuangan. Bingung dia. Benar. Kenapa? Duit gope ceng. Gak ada gaji. Sisa gope. Besok orang minta gotiau, gue ada duit gotiau. Jadi kalau orang tanya gue duit dari mana, gue sendiri gak tahu. Ada orang, Bu Mary saya mimpi mesti kasih Bu Mary duit. Sering-sering aja. Loh, bukan saya minta kan? Betul tidak? Saya tidak minta, Roh Kudus bekerja. Ya, ada orang, bahkan yang kasih saya banyak orang Buddha daripada orang Kristen. Orang Buddha ketemu saya, Mer, gue cari lu lama banget, Mer. Lu tahu nggak? Gue tuh kayak nggak tahu kenapa gue mau kasih lu duit. Sering-sering aja bos. Gue kan suka ngeledek memang orangnya. Sering-sering aja bos. Gitu. Mana nomor account nih? Sini. Tahu nggak? Banyak. Ya. Tahun lalu saya baru dapat mobil Fortuna 3 minggu saya jual. Duitnya saya pakai pelayanan ke Raja 4. Ya. Enggak apa-apa tuh. Fine-fine aja. Enggak berasa nyesel tuh. Kenapa? Ya Tuhan yang punya. Bosku dia. Dia mau suruh gue jual aja. Tapi jangan ngomong, kemarin gue dapat mobil baru jadi sama. Karena itu jemaat dikasih itu, di mana matamu melihat. Engkau harus bisa memandang kepada kebenaran firman. Kenapa? Allah menopang dunia ini dengan firman. Kalau Allah menopang dunia ini dengan firman, Anda boleh pegang itu firman, menjadi kekuatanmu, menjadi peganganmu. Karena Allah pasti bergerak menurut firman-Nya. Jadi jangan lari kepada manusia. Jangan dengar bahasa manusia. Dengarlah apa yang dikatakan Kristus dan lakukan. Amin. Amin. Yuk doa 50 jam juga moyung kalau nggak ada iman. Puasa 40 hari sampai 70 hari juga nggak ada guna. Itu cuma kurus doang yang you dapat. Ya? Orang berdoa dia harus tahu bahwa Allah itu ada bagimu. Jadi bukan bahasa keluhan. Karena surga tidak mengenal bahasa keluhan. Surga hanya mengenal satu bahasa, iman. Bahasa penuh kuasa itu yang surga tahu. Itu jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana dalam hidupmu? Karena kenapa? Ini adalah pilihan. Hamba-hamba Tuhan tidak bisa memaksa engkau, mendorong engkau harus punya iman, gak bisa. You yang dengar, you yang respon.
Kalau you nggak respon, you nggak dapat apa-apa. Orang yang merespon firman Tuhan itu pasti akan melihat kemuliaan Allah. Kalau saya bersaksi terlalu panjang, tahu nggak? Mungkin sebulan juga nggak habis itu kesaksian saya. Loh, hampir tiap hari gue dapat kesaksian. Baru kemarin dapat lagi mujizat. Nggak sesuatu yang masa sih bisa begitu, gitu kan? Kebetulan lagi gitu orang bilang. Hidup saya kebetulan sekali. Hampir tiap hari kebetulan, bingung kan? Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Saya ingin kita semua bisa melihat dengan perspektif iman dan firman. Anda harus percaya apa yang engkau baca, ini adalah perintah Allah. Kalau engkau percaya kepada perintah itu, you kerjakan, you pasti terima reward. Karena dikatakan banyak orang ngomong, saya ingin berkenan, tuh Allah berkenan padaku. Dengan doamu? Dengan pujian dan penyembahanmu? No. Coba buka Ibrani 11 ayat 6. Ya. Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lihat baik-baik. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Anda pengen berkenan kepada Allah cuma satu jalan. Have a faith. Punya iman. Ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, you dapat upah. Yaitu pertolongan Allah. Maka dikatakan orang pengen berkenan kepada Allah, mereka melakukan banyak perkara. Banyak orang seperti menyogok surga atau barter bisnis. Saya kasih 1, kan Tuhan ngomong kasih saya 10. Jadi pedagang you. Bukan begitu surga bekerja. Maaf. Ya. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Allah, Dia akan memberikanmu upah yang sungguh-sungguh yang mencari Dia. Tetapi engkau hanya berkenan kalau engkau punya iman. Bukan dengan sikap, shalom, hatimu tidak benar. Mau 10.000 shalom juga tidak ada damai yang turun. Jadi sikap itu adalah dari dasar hatimu. Halo? Amin? Amin? Mau dapat berkat gampang. Percaya Allah ada untukmu. Cuma satu bahasa saya. Percaya Allah ada untukmu. Percaya you minta, you terima. Amin? Kalau you tidak percaya, you minta, you terima, percuma you doa. Benar, percuma you berdoa. Jadi orang yang berdoa itu dia harus tahu apa yang dia minta dia dapat. Ya. Banyak orang doa gimana dapatnya. Persoalan begitu besar gimana perginya. Ya. Saya suka ngomong, bukan bagianmu mikirin bagaimana persoalan itu pergi. Bagianmu percaya. Kalau mikirin, berarti you sudah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Katanya jangan mengandalkan kekuatan. Ya. Banyak orang bagaimana nih harus begini, harus begini. Saya jujur gak pernah. Bagaimana masalah, gue mau swaybook aja. Loh kenapa? Tuhan suruh saya tidak mengandalkan kekuatanku. Hikmat manusia terbatas. Biarlah hikmat Allah yang bekerja, betul? Bukankah dia Allah yang hidup? Dan saya selalu percaya firman Allah itu ya dan amin. Saya selalu menjadi orang yang dicintai Tuhan. Saya akan mendesak masuk di dalam iman saya kepada Allah. Mendesak masuk dalam hadiratnya. Mendesak mengenal pribadinya. Hanya untuk apa? Menjadi orang yang dicintai Tuhan. Kenapa? Menjadi orang dicintai Tuhan enak tahu. Tapi tidak gampang untuk dicintai Tuhan. Ya, kalau engkau dicintai Tuhan, berkat turun. Gak percaya? Pemazmur 127 ayat 2 ngomong apa? Ayo coba buka. Makanya banyak orang sibuk kiri kanan. Gue ngomong sibuk. Sibuknya saya itu menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pelaku firman. Tuhan suruh gue kasih orang berkat. Gue kasih. Gue dimarahin. Gue diam. Gue apa dikatain. Apapun juga diam. Tuhan bilang mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Oke, aku lihat Bapak aja. Ya. Kenapa? Loh. Tuhan suruh kita gak boleh jadi hakim. Betul? Lah kenapa kita jadi pusing kelakuan orang?
Kalau kita pusingin kelakuan orang, bukankah kita udah jadi hakim atas orang itu? Lah kenapa mikirin? Saya selalu ngomong, mulut orang lu gak bisa tahan, mulutmu you bisa tahan karena ada you punya. Mulutnya orang bukan punyamu. Betul? Masa lu bisa lakban mulut orang? Lakban aja mulut sendiri. Ya. Jadilah orang penuh sukacita. Gak usah pikirin. Orang mau suka gak suka itu urusan mereka. Bagian saya menyenangkan hati Allah. Mazmur 127 ayat 2 sayang. Haleluya. Sampai bengong dengerin saya atau gimana tuh? 127. Ya, nah, tolong semuanya baca sama saya. 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu. Tahu nggak? Kalau dulu kita nih pebisnis, kalau karyawan suka ada satu bahasa. Lu tuh kayak P7 aja. Tahu nggak P7? Masih ingat nggak bahasa itu kira-kira zaman 2090 lebih itu? P7. Ya. Pergi pagi, pulang petang, penghasilannya pas-pasan. Ya, itu berdagang seperti P7. Hah? Betul? Ya. Lah, jadi menjadi orang yang dicintai Tuhan, itu nikmat. Amin. Amin. Saya benar-benar menjadi pribadi yang dicintai Tuhan. I want anything, I get anything. Apapun yang saya mau, saya pasti dapat. Saya nggak pernah nggak dapat. Doa saya 99% itu dijawab Allah. Ya, itu cuma dikasih Tuhan. Saya kebetulan juga saya diundang khotbah di sini, kan kebetulan keluarga aku juga di sini. Kebetulan semua ya. Ya. Ya, saya mau katakan Tuhan mencintai kita. Tuhan mau engkau membangun imanmu secara benar. Waktu goncangan datang, engkau tidak ikut tergoncangkan. Bahkan bersyukur dengan adanya goncangan. Kalau engkau tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, bersyukur. Karena kenapa? Goncangan atas dunia itu Tuhan adakan untuk memberkatimu. Halo? Siapin wadahnya. Iman, wadah untuk menerima. Ya? Iman dan wadah harus ada. Hagai 2 ayat 7. Ya. Kalau Allah melakukan sesuatu tuh pasti punya maksud. Ya mobilku dihajar Tuhan aja gue tahu kok. Ya. Ayat 6. Betul. Cocok. Sebab beginilah firman Tuhan, semesta alam, ya. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Allah semesta alam. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi yang punya emas perak, berkat itu siapa yang punya? Allah Bapa. Kalau itu selama ini ada di bangsa-bangsa lain, Tuhan sekarang kasih goyang tuh pohon, biar itu turun semua. Supaya apa? Datang mengalir ke rumah ini. Ini rumah, ini bait Allah enggak? Ini menjadi bait Allah enggak bagi Allah? Engkau siapin wadahnya enggak ini menjadi bait Allah? Kalau engkau tidak menyiapin rumah Allah ini, engkau tidak akan menerima tuh berkat. Tapi kalau Anda menyiapkan dirimu menjadi wadah, menjadi rumah Allah, maka Allah menggoncangkan di luar tergoncang supaya berkat semua yang indah itu datang pindah kepadamu. Amin. Amin. Karena itu jangan takut. Yang paling penting beriman, berdiri teguh di atas firman Tuhan dan melihat Tuhan menyertai dan memberkati. Amin. Haleluya. Mari bagi berdiri. Baik sahabat LTVC dimanapun Anda berada, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya sangat percaya hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus memakai iman ini untuk bisa terhubung dengan Tuhan. Koneksinya dengan Tuhan itu dengan iman.
bukan dengan yang lainnya. Yang lain itu baru tambahan, tapi utamanya itu iman harus diingat. Dan sudah disampaikan tadi untuk bisa melihat Tuhan pun waktu murid-murid Yesus berjalan ke Emmaus itu jelas sekali. Dia berbicara dengan Tuhan, dia tidak tahu itu Tuhan. Dia berdialog dengan Tuhan, tidak tahu. Bahkan sampai pada saat Tuhan sendiri memecah-mecahkan roti, baru dia tahu itu siapa. Oh, itu Tuhan. Jadi perjamuan kudus ini juga penting karena ini perintah Tuhan buat kita untuk mengenang kasih Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama semuanya. Saya kira semua sudah mendapatkan roti dan anggur. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, tentunya tadi juga sudah disampaikan di dalam kehidupan kita ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Biarlah untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini kita tanggalkan semua itu. Biar hati kita menjadi lega, menjadi tenang untuk kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita hening sejenak, biarlah kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan ini dengan hati yang benar-benar terbuka untuk Tuhan. Baik sahabat LTVC dimanapun Anda berada, mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat TVC, mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sahabat TVC, kita telah memuji, menyembah Tuhan, kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang begitu dahsyat pada hari ini. Kita telah melakukan perjamuan kudus. Saat ini kita berdoa. Mari kita naikkan doa kita bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu sehingga hari ini. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup. Setiap mujizat Tuhan memiliki tujuan untuk membangkitkan iman kita. Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia. Engkau memberkati Indonesia dalam masa-masa dari tahun ini sampai tahun 2024, Indonesia akan berjalan menuju kepada pemilihan kepemimpinan nasional yang baru di tahun 2024. Kami berdoa Engkau memberkati Indonesia, biar tidak ada gejolak politik yang menggoyang, yang mengganggu sehingga perekonomian terganggu. Biarlah semua pejabat-pejabat yang ada, semua partai-partai yang ada mengedepankan adanya kedamaian di Indonesia. Boleh untuk merebut hati konstituen untuk memilih calonnya masing-masing. Tetapi biarlah ada kedamaian di Indonesia, ada ketenangan di Indonesia, sehingga seluruh negara di dunia ini melihat Indonesia adalah negara yang damai, yang tenang, yang baik Tuhan. Sehingga ada kepercayaan yang besar bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Sehingga ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh. Bukan saja di nomor 7 tapi lebih Tuhan.
Indonesia akan menjadi negara yang besar. Oleh sebab itu kami berdoa, berkati presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, DPRD, semua kepala daerah Engkau berkati Tuhan. Terlebih kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya hingga tahun 2024 akan diisi oleh pejabat sementara. Biarlah pejabat-pejabat sementara yang memegang jabatan nantinya sampai 2024 adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang melayani rakyatnya dengan tulus. Sehingga negara ini terus tetap aman Tuhan. Sampai terjadi pemilihan umum di tahun 2024 nantinya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Mary Tuhan, yang telah melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Bukan saja menyediakan waktu, tenaga, bahkan uang sendiri Tuhan. Engkau melihat hatinya Tuhan. Engkau mengasihi, mencintai. Biarlah pelayanannya terus banyak menjangkau orang-orang bukan saja di Indonesia Tuhan, tapi bisa melayani sampai ke luar negeri juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati anak-anaknya juga Tuhan. Cucu, mantu, semua Kau berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau berdoa, Kau memberkati semua sahabat LTVC dimanapun berada, baik yang menyaksikan program kami dengan online Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, yang sakit pasti Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang butuh pemulihan Engkau berikan pemulihan Tuhan. Yang butuh berkat-berkat dari surga, Engkau curahkan berkat dari surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati Pak Pendeta Sudarmaji Said, istri, anak-anak, cucu mantu, semuanya Kau berkati. Kau berkati GOB terus berkembang sampai ke seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami sangat percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan.